bagian memberitahu sedikit ilmunya. Ada 5 latihan untuk ikhlas. 1. Latihan yang pertama adalah latihan jangan ingin diketahui orang lain, atau latihan beramal yang rahasia. Ada amal yang boleh diketahui orang, tapi harus punya amal yang jangan diketahui orang, cukup Allah saja. Ini penting, Pak. Kalau semua amal hanya ingin dilihat, diketahui orang, enggak ikhlas. Harusnya kita bisa menyembunyikan amal kita itu sebagaimana kita menyembunyikan aib, dosa. Kita kan punya aib, benar? Kita tutup-tutupi, nobody knows. Suami saja, ibu punya rahasia, betul? Ada yang suami tak boleh tahu. Sama amal juga ada yang tidak usah ada yang tahu. The only one, Allah saja cukup. Kalau ke masjid orang tahu, tak apa-apa. Tidak boleh ke masjid rahasia, ya. Pakai baju hitam, masuk ke selokan. Oh, ini jadi masalah baru. Atau ibu-ibu karena takut ketahuan orang jam 2 ke masjid, pakai mukena putih, loncat-loncat, itu tambah masalah, ya. Halo? Ada yang boleh tahu, tapi harus punya yang tidak boleh tahu. Cukup Allah saja. Dan tidak ada masalah orang tidak tahu. Saya pernah lihat TV Malaysia, ada ustadz cerita bagus. Ada ibu-ibu sedang sholat duha, Allahu Akbar. Anak kecil di samping dia. Tiba-tiba telepon berbunyi, kring, diangkat oleh anak. Halo, iya, ibu ada, ibu dengar. Sedang apa ibu? Sedang sholat duha. Aduh bahagia, Allah. Dia bahagia karena tetangga jadi tahu. Padahal apa urusan dengan tetangga dia sedang sholat. Dia tidak cukup puas hanya Allah tahu. Aduh, senyum Allah. Sekarang tetangga tahu. Saya senang, Allah bahagia. Jadi bahagianya tuh bukan puas Allah tahu, tapi bahagianya tetangga tahu. Suatu saat dia sholat asar menjelang maghrib. Sedang sholat, telepon bunyi, kring. Diangkat oleh anak, tegang. Allahu Akbar. Ibu ada, anak ada. Sedang apa? Sedang sholat asar. Jengkel, ini anak kurang ajar, tidak melindungi orang tua. Nah, ini salah satu ciri orang yang kurang ikhlas. Sibuk dengan orang lain tahu amal-amalnya. Ayo, belajar rahasia, setuju? Suka tahajud nih kelihatannya ibu-ibu. Tidak harus suami tahu, ya, apalagi sedang nangis. Jangan sampai dagang air mata. Sedang nangis, ya Allah, suami bangun, aduh bahagia. Jadi lebih, ya Allah. Karena ada air mata, sengaja Pak dibiarkan. Supaya lebih dramatis. Supaya suami lebih takut kepada istri. Padahal air mata itu bukan karena tobat, karena menguap, Pak. Tapi dijual kesedihannya. Ini acting. Halo? Tak boleh begitu ya. Orang tahu, orang tak tahu, tak ada masalah. Yang penting Allah tahu. 2, naik. Latihan kedua, jadi nanti belajar ada amal rahasia.
Saya baca di internet, wallahu alam kebenarannya ya, tapi ini kisah menarik Pak. Jadi di Arab ada seseorang mau umroh, tapi bermimpi. Mimpinya adalah disuruh mengajak tetangganya yang umroh, tetangganya umroh. Padahal tahu ini tetangga tidak pernah sholat, Islam tapi tidak sholat. Mimpi lagi sama, datang ke Ustadz, saya mimpi mau umroh tapi harus ngajak tetangga itu. Saya tahu tetangga ini tidak pernah sholat. Coba istiqoroh, nanti apa petunjuk Allah. Mimpi lagi Pak, 3 kali. Kata ustadznya, sudahlah ajak dia umroh. Pak, mari kita umroh sama-sama. Saya jangankan umroh, sholat juga tidak. Saya bukan orang yang tahu agama. Ibu bapak saya tak didik Islam dengan benar. Saya bukan orang yang ngerti. Pak, tak apa-apa, saya ajarin sholat. Akhirnya belajar sholat. Tapi saya tidak mengerti umroh itu apa. Saya ajarkan umroh Pak. Akhirnya dengan sukacita dia belajar sholat, naiklah kereta, mobil ke umroh. Dia jalankan umroh dengan penuh syukur. Menjelang tawaf wada, sudah tawaf wada, tunggulah saya mau sholat sunnah 2 rakaat di makom Ibrahim sebelum saya pulang. Sholat di sana Pak, takdir Allah meninggal. Heran, ini orang seumur hidup jarang sholat, tapi meninggalnya justru lagi sholat. Tanya, penasaran, tanya ke istrinya, apa sih amalan? Suami saya memang enggak tahu sholat. Apakah punya amal? Ya, suami saya itu ada amal yang sangat dirahasiakan, tapi saya tahu. Apa amal yang tidak pernah diceritakan? Suami saya itu suka ngirim makanan kepada janda tua yang jadi tetangganya. Selalu berusaha karena tetangga itu sudah tua, tidak ada yang ngurus, dibikinkan makanan. Ditanya ke tetangganya, benar itu orang selalu ngirim. Dan saya tahu orang ini tidak sholat. Lalu apa yang nenek lakukan? Saya terus menerus doa kepada Allah supaya orang ini diberikan husnul khotimah. Dapat tuh Pak. Wallahu alam. Jadi orang ini punya amal yang tidak diketahui orang, tapi nenek itu membalasnya dengan doa. Ya Allah, ini orang enggak sholat, tapi suka menolong saya, berikan husnul khotimah. Takdirnya dibuat mimpi orang mendidik sholat dan mau diajak dan wafat dalam keadaan begitu. Wallahu alam. Ya, saya tidak bisa mengatakan ini sahih atau tidak, tapi ini bisa jadi bahan tafakur kita karena mudah bagi Allah menakdirkan seperti itu. 2, jadi milikilah amal rahasia, ya. Setuju? Dan bagi Allah tak ada rahasia. 2, jangan ingin dilihat orang. Apa? Ulangi. Sekali lagi. Kalau latihan yang pertama apa? Jangan ingin diketahui orang. Tidak semua harus dipasang di status, ya. Tahajud, dia pengen diketahui orang, dirinya sedang tahajud. Bangun broadcast jam 3, ya. Ayo tahajud. Sebetulnya bukan ngajak orang tahajud, tapi informasi saya sedang tahajud. Karena ketika dia tidak tahajud tidak pernah broadcast, ya. Atau bibir dibuat kering. Kenapa ibu bibirnya kering? Hari ini hari apa? Oh, Senin, maksudnya Senin Kemis, Mak. Atau pulang umroh, setiap lihat gambar Ka'bah, kemarin saya sholat di sini, padahal tidak ada yang tanya, ya.
Dua, jangan ingin dilihat orang. Cek, ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang, kita jadi bagus ibadahnya. Tidak ada orang, tidak bagus, itu ciri-ciri itu, tidak ikhlas. Kalau ada orang, sholatnya lebih lama, rukunya lama, sami Allah, tenang, sujudnya juga lama. Tapi lamanya itu berpikir, sudah cukup belum nih, sudah cukup belum. Ada orang sedekahnya jadi banyak, tidak ada orang tidak sedekah. Ada orang ngajinya suaranya merdu, kalau sendiri dia sambil nyender. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Prak. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prak keluar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang bagus buat siapa? Buat yang lewat, Pak. Buat Allah yang jelek tadi itu. Ayo. Ibu kalau ada suami rajin, tidak ada suami, rumah berantakan, rambut berantakan. Ini ciri-ciri kurang ikhlas. Pernah ada ibu-ibu di Indonesia selalu dandan di rumah, penampilannya bagus, rajin, beres-beres. Ditanya oleh tetangga, ibu, kenapa ibu di rumah selalu pakaian rapi dan rumahnya selalu beres rapi, padahal suaminya tunanetra, buta, tidak bisa lihat. Memang suami saya tidak pernah lihat saya, tapi Allah selalu lihat saya. Suami saya bukan Tuhan saya. Suami saya hanya ladang amal bagi saya. Bagi saya tak masalah suami tahu atau tak tahu, lihat tak lihat. Yang penting Allah lihat. Yang kasih pahala adalah Allah, bukan suami. Maka saya sibuk karena saya tahu Allah selalu melihat saya. Masya Allah. Ini harus stop, bisa stop. Ini, halo, bisa nanti saja ya? Ini ada apa lagi ini? Makanan. Ini kan bukan pengungsi kalau tidak salah ya. Nanti saja ya, karena di dalam ilmu pidato tak bisa ada movement yang lain. Itu pasti tidak akan fokus. Saya cerita banyak juga tidak efektif. So please tak apa-apa ya, tidak kelaparan kan ini ya. Nah ini fokus ya, tapi kalau ada barusan, semua ke sana ya. Nah, saya kebagian tak, Bapak juga mau pindah lagi ke sana. Oke, yang kedua apa? Jangan ingin dilihat orang ya. Kalau kita sholat, ada orang jadi bagus, ini pasti belok hati kita kan. Nanti tak ada orang, kita sholat sunnah lagi, yang paling bagus. Kalau ada orang kita keluarkan uang jadi banyak dan kita rasa ini ada riaknya ya. Tak ada orang, keluarkan lagi uang, masukkan tanpa dilihat siapapun. Ya Allah, ampun tadi saya ada riaknya. Sekarang only you ya Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah selalu bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau lakukan. Hanya engkau ya Allah, wa kafa billahi syahida, cukup engkau yang jadi saksi. Salat ada orang bagus, tidak ada orang lebih bagus. Baca Quran ada orang bagus, tidak ada orang lebih banyak, lebih bagus. Belajar untuk menebus kesalahan dengan memperbaiki tanpa dilihat orang. Siap Bu, Pak? Ada orang rajin bersih-bersih karena ada orang. Tak ada orang, tak ada bersih, ini tak bagus. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah pasti
lihat. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang tidak dilihat Allah. 3. Sudah waktunya makan belum? Jangan ingin dipuji. Ulangi. Ayo semua bicara. Yang mantap. Ini yang merusak amal kita. Kita tuh suka sekali dengan pujian orang. Setiap orang senang dipuji, tapi masalahnya senang dipuji siapa? Kita sukanya dipuji orang, bukan dipuji Allah. Harusnya kita senang dipuji oleh Allah. Kalau kita suka dipuji orang, biasanya yang dibuat itu cover. Kita itu hanya membuat cover, bungkus saja, topeng. Jadi munafik. Orang yang suka dipuji manusia biasanya hanya sibuk membagus-baguskan cover, topeng, dan ini munafik. Tapi orang yang suka dipuji Allah, deep inside, di dalam hati yang paling dalam akan dijaga. Karena Allah tahu sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Setuju? Wah, kalau gitu saya harus acuh saja, saya tak peduli. Tidak boleh, kita harus selalu peduli dengan penilaian Allah. Luqman Hakim mengajari anak, "Hei nak, let's go, temani bapak, kita pergi ke pasar, naik keledai." Tahu keledai kan? Dan benar? Pertama naik bapak, ayahnya, dibawa oleh anaknya sampai ke sebuah bukit, ketemu sekelompok orang. Oh, ini ayah tak punya hati, tak punya perasaan. Dia naik keledai, anak berjalan, tak elok. Berhenti, anak naik, bapak turun. Sampai bukit yang kedua, ketemu sekelompok orang. Ini anak tak tahu sopan santun. Dia naik keledai, bapak jalan, jelek. Dua-dua salah, akhirnya naik berdua. Sampai bukit ketiga, ketemu lagi kelompok orang berbeda. Ini orang tidak punya berperi kebinatangan. Satu keledai dinaikin berdua, zolim. Akhirnya turun dua-duanya. Sampai ke pasar, ini orang bodoh, punya keledai tidak dinaikin. Nah, sini. Kalau hidupmu hanya ingin dinilai orang, hanya ingin dipuji orang, sepanjang hidup pasti sengsara. Karena setiap orang pasti beda-beda cara menilainya. Benar? Kata ini bagus, kata yang lain belum tentu. Maka kalau engkau ingin bahagia, waqafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi atas perbuatan. Jelas Ibu? Bu, hei puan-puan, tak usah pikirkan suami puji atau tidak. Kalau mau pakaian bagus, pakai saja. Jangan tanya, "Pak, bagaimana? Menurut Papa bagaimana penampilan saya?" Aduh, suami bingung, ya. Mau bicara apa? Ya. Mau nyebut cantik kurang, ya. Mau nyebut tidak cantik takut sakit hati. Di Singapura ada buah kesemek tidak? Hah? Nah, paling ya udahlah ibu seperti kesemek begitu. Yang buah pakai bedak itu. Apa kesemek di Singapura? Wah, semua dibahas kesemek yang pakai. Tahu kenapa kita dipuji orang? Kita itu dipuji cuma satu sebabnya. Sebab Allah masih menutup-nutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. That's why kita dipuji orang. Tahu kenapa Abdullah Gimnastiar saya diundang ke sini? Cuma satu sebabnya. Sebab Allah yang maha baik masih menutup-nutupi dosa-dosa saya
aib-aib saya, kekurangan saya, sehingga tuan-tuan, puan-puan masih menghargai. Kalau dibuka dosa saya, semua pulang. Maka jangan bangga dipuji dan jangan sakit hati kalau dicaci. Karena cacian orang kepada kita tak ada apa-apanya dibanding keburukan kita yang sesungguhnya. Benar? Benar? Sakit hati saya. Kenapa, Bu? Saya dihina. Nabi Muhammad saja yang mulia dihina. Masa kita yang hina betulan tidak ada yang menghina? Kita kan hina asli. Saya disebut si banyak cakap. Alhamdulillah. Berarti dia tidak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib. Benar? 4. Jangan ingin dihargai. Apa? Ulangi. Dihargai itu diperlakukan spesial. Kalau dipuji hanya kata-kata, sebetulnya Bu, Pak, puji, caci dengan gelas jatuh sama saja. Tak ada apa-apanya. Oh, Ibu awet muda, jadi awet. Oh, Ibu makin lama makin muda, mustahil. Mustahil. Tak. Ibu senang padahal enggak ada. Tidak ada orang awet muda. Ya, pasti jadi tua. Anyway, tak ada orang yang makin tua makin muda, mustahil. Ya. Pasti salah lihat, ya kan? Atau ada maunya. Tapi kita suka dikatakan sesuatu yang tidak ada pada kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang bodoh adalah orang yang melupakan apa yang dia yakini hanya karena mendengar omongan orang. Contoh begini, saya mohon maaf kalau perumpamaan ini tak elok ya. Kita buang angin dan kita tahu bau, bau. Tapi ada teman yang mengatakan, oh harum, dan kita percaya sama orang itu. Ini orang bodoh hadirin. Kita tahu kita saja pusing ya. Tapi ada orang yang mengatakan, oh ini harum melati. Oh iya, ini bodoh nih. Nah begitulah orang yang percaya kepada pujian orang sampai dia tidak jujur dengan apa yang dia tahu dari dirinya, itulah orang paling bodoh. Ayo yang keempat apa? Jangan ingin dihargai. Kita tuh tidak perlu ingin dihargai, yang perlu itu menghargai. Karena orang yang ingin dihargai biasanya tidak punya harga. Tapi yang punya harga itu bisa menghargai. Orang kaya kan bisa memberi. Orang yang ingin diberi itu orang yang enggak punya, benar? Halo. Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling menghargai orang lain dan beliau jadi mulia. Ini kita saja ya. Angkat tangannya yang tidak punya dosa. Nobody? Oke, Bapak? Oh tidak ya sini. Oke, it's okay. Yeah. Angkat tangannya yang merasa dosanya sedikit. Nobody? Apa-apa, jujur. Yang dosanya middle, sedang. Tak ada? Angkat tangan yang merasa banyak dosa. Oh, hampir semua. Oh, ada yang tidak? Kenapa Ibu? Oh, karena saya banyak sekali dosanya. Kita banyak dosa, benar? Hei, benar? Bagaimana? Puan-puan banyak dosa? Kalau setiap dosa dibalas oleh Allah, satu dosa lalu keluar bau dari tubuh kita. Bau apa kira-kira puan-puan ini?
luar biasa baunya, benar? Kalau setiap dosa dibalas mengeluarkan bau, pasti bau sekali, betul? Betul? Apakah suami mau dekat? Jawab hadirin, tidak. Apakah anak mau dipangku? Apakah tetangga jiran ada yang mau duduk dekat begini? Aslinya Pak, kita ini tidak ada yang menghargai kalau dibalas dengan bau saja. Jadi kalau ada orang menghina tuh tak ada apa-apanya. Hanya karena Allah saja tidak membalas seketika, betul? Tuan-tuan banyak dosa? Jawab hadirin, banyak. Bagaimana kalau setiap dosa keluar cacing, satu dosa satu cacing? Seperti apa tubuh kita? Full of cacing, benar? Jijik, apa bahasa Melayunya ada? Apa? Sangat menjijikan, benar? Kalau satu dosa dibalas dengan satu cacing. Allah tutup dosa kita. Allah buat cover. Why your wife still menghargai suami? Because your wife tidak tahu dosa suami. Ya. Kalau istri tahu kelakuan suami, pasti stres ya. Betul Bu? Ibu langsung begini. Tahu sedikit saja sudah stres. Maka ibu tidak perlu ingin tahu dosa suami, nanti stres sendiri. Wah, sekarang semua berpikir, sudahlah, tak usah pikirkan orang menghargai kita atau tidak. Yang penting kita hargai orang lain. Setuju? Orang mau tidak sopan ke kita ya terserahlah. Yang penting kita yang sopan. Suami ibu tidak menghargai istri, tak apa-apa. Yang penting ibu, istri bisa menghargai suami. Allah yang nanti balas. Bapak juga begitu, sudah payah-payah cari nafkah, tidak dihargai istri, tak apa-apa. Allah akan menghargai. Benar? Benar? Oke, gitu. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Sekali lagi. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Jangan pikir orang berterima kasih. No, kita tidak perlu orang terima kasih. Kita perlu mendidik orang berterima kasih, tapi bukan agar berterima kasih ke kita. Kita harus didik anak-anak kita tahu terima kasih dan tahu balas budi sebagai pelajaran syukur. Tetapi jangan menuntut anak-anak berterima kasih dan balas budi. Tidak perlu. Itu akan kembali ke kita. Ibu tak boleh mengatakan, ini ibu. Ini ibu nak. Ini ibu. Anak heran. Ibu lupa. Dirinya ibu ya. Ibu yang hamil nak. Ibu yang melahirkan. Ibu yang menyusui. Kata anak, oh siapa suruh? Ya. Kami tidak pesan keluar dari ibu yang ini. Oh ibu yang mana lagi? Ibu jangan ya. Jangan sebut-sebut kebaikan kita. Bapak, jangan sebut-sebut kebaikan. Kita tidak akan menjadi mulia dengan expose kebaikan. Nih, puan-puan dengar, bagaimana rasanya bila ada suami berkata begini, capek jadi suami, menderita, tidak mudah mencari nafkah di Singapura, siang malam membanting-banting tulang. Dia memang pekerjaannya tukang daging, Bu. Tidak mudah jadi kepala keluarga, penat. Ibu simpati atau tak? Simpati tidak? Tidak. Orang yang suka ekspos kebaikannya oleh Allah yang mendengar dibalikan hatinya jadi tak suka. Sama ibu juga. Pak, jangan mengatakan capek jadi suami. Kata istri, apalagi jadi istri?
Ayah hamil, yang melahirkan, bapak tidak pernah hamil. Tapi kan saya yang menghamili, tidak bagus ya. Sudahlah, tak usah banyak bicara, benar? Kalau suami banyak bicara, diam saja Bu. Jangan suka jawab ya. Shh, jangan. Harus begini nih tekniknya. Kalau ada suami marah, sep, diam, terima. Capek jadi suami tuh. Iya Pak, saya mengerti betapa beratnya jadi seorang kepala keluarga. Nah begitu. Papa tidak ingin apa-apa selain pengertian. Kami semakin mengerti sekarang, maafkan Pak. Alhamdulillah, nih ada rezeki sedikit keluar ya. Kalau hati kita bisa menangkap hati, ya Bu, kalau suami marah, jangan dilayani dengan kata-kata yang sama. Ya Bu? Ibu? Pak, jangan suka marah-marah sama istri ya. Pak,